Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Ibu Putri Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah biofarmasetika. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel review. Baik, di sini kami mereview sebuah jurnal yang dimana jurnal tersebut berjudul Pharmacokinetics and Bioequivalence Assessment of Optimized Directly Compressible Aclofenac 100 mg tablet formulation in healthy human subjects. Next. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari Nindi Pramesti, Dinda Faradita, AP Wigita Nur Apriliani, Fiona Surya Salputri, dan Arundina Kaisya. Untuk identitas jurnalnya sendiri, diterbitkan oleh Jurnal Plus One pada tahun 2020. Baik, jadi dari latar belakangnya ini yang dilihat itu ialah bioekuivalensinya, yaitu pengujian yang memastikan bahwa obat generik ini memiliki kemampuan penyerapan obat yang setara dengan merek atau obat referensi. Nah, ini penting karena banyak di negara yang berkembang itu kualitas obat generik ini masih belum konsisten. Jadi kalau obatnya itu nggak setara, itu bisa menyebabkan efektivitas terapinya itu berkurang dan juga dapat membahayakan pasien. Obat yang diteliti ini adalah aceclofenac, yaitu obat anti-inflamasi non-steroid atau NSAID yang banyak digunakan untuk mengatasi nyeri muskuloskeletal. Aceclofenac ini juga termasuk BCS kelas 2 atau Biofarmacetic Classification System kelas 2, yang berarti kelarutannya itu rendah, tapi permeabilitasnya ini tinggi. Karena kelarutannya rendah, kualitas dan jenis formulasinya ini sangat memengaruhi tingkat penyerapan obat dalam tubuh. Di negara penelitian seperti Pakistan ini, ketersediaan obat generik ini murah, sering disertai risiko perbedaan kualitas. Beberapa bahkan bisa masuk kategori substandar. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan pasien dan menyebabkan kegagalan terapi. Dalam penelitian ini juga, peneliti ini mengembangkan beberapa formula tablet aceclofenac menggunakan teknik kompresi langsung. Dari sekian formula, ada satu formula yang paling optimal, yaitu F15 yang menjadi fokus penelitian. F15 ini ialah formulasi dengan karakteristik fisik dan juga laju disolusi terbaik di antara formulasi lainnya. Penelitian ini bertujuan menilai apakah tablet aceclofenac formulasi F15 ini memiliki karakteristik farmakokinetik dan juga bioekuivalensi yang setara dengan produk merek dagang yang sudah beredar. Dengan kata lain, apakah formula generik yang baru ini bisa memberikan efektivitas dan juga kenyamanan yang sama seperti obat inovatornya? Baik, untuk metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini, yang pertama adalah desain penelitian, di mana penelitian ini memakai desain randomized open label single dose to period to sequence crossover untuk menilai bioequivalensi tablet uji aceclofenac F15 dengan tablet pembanding ACMET pada subjek sehat. Lalu yang kedua ada seleksi subjek, di mana subjek yang terlibat adalah 12 orang laki-laki sehat, non-smoker, pemilihan subjek sehat bertujuan untuk meminimalkan faktor gangguan dari penyakit tertentu, sehingga perbandingan parameter farmakokinetik kedua produk bisa dinilai lebih objektif. Lalu yang ketiga, ada randomisasi urutan, yang mana subjek diacak kedua urutannya menjadi kelompok yang menerima F15, lalu ACMET, dan kelompok yang menerima ACMET dulu, lalu F15, supaya tidak ada bias dalam urutannya. Lalu ada pemberian obat periode 1, yang mana pada periode pertama masing-masing subjek menerima salah satu dari dua formulasi aceclofenac 100 mg secara oral, dan pemberian dilakukan dalam kondisi puasa selama lebih dari 10 jam agar absorpsi obat tidak dipengaruhi makanan. Setelah konsumsi dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 5 mili pada 13 titik waktu mulai dari jam ke-0 sampai jam ke-18. Sampel ini kemudian diproses menjadi plasma lewat sentrifugasi dan disimpan pada suhu min 20 Celcius sebelum dianalisis. Lalu ada washout period, di mana setelah itu ada washout selama 2 minggu agar obat periode pertama benar-benar hilang dari tubuh. Dan yang terakhir dilakukan pemberian obat periode kedua, di mana subjek mendapat formulasi yang belum didapatkan di periode pertama dengan prosedur yang sama. Lalu plasma yang terkumpul dianalisis menggunakan metode HPLC yang sudah tervalidasi dengan fase gerak acetonitril dibanding air 60:40 dan deteksi pada 276 nm, sehingga konsentrasi aceclofenac dalam plasma dapat diukur akurat. Dari data kadar obat dan waktu, kemudian dihitung parameter farmakokinetik seperti Cmax, Tmax, AUC, dan lainnya untuk penilaian bioekuivalensi. Selanjutnya ada metode setelah pemberian obat periode 2. Yang pertama itu ada penanganan sampel. Jadi setelah subjek menerima obat, darah diambil pada 13 titik waktu dari 0 hingga 18 jam. Nah, sampel ini tuh kemudian segera disentrifugasi untuk memisahkan plasma, dan plasma yang diperoleh itu disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Kedua ada analisis konsentrasi plasma. Jadi plasma yang sudah dipisahkan kemudian dianalisis menggunakan metode HPLC. Dari proses ini diperoleh nilai konsentrasi aceclofenac pada setiap titik waktu sampling. Yang ketiga ada pelaporan. Hasil pengukuran HPLC dilaporkan dalam bentuk tabel konsentrasi plasma per waktu yang kemudian digunakan untuk langkah berikutnya. Selanjutnya ada analisis farmakokinetik.
yaitu perhitungan parameter seperti Cmax, Tmax, AUC, waktu paruh, dan konstanta eliminasi menggunakan software kinetika. Nah, analisis ini tuh menggambarkan bagaimana obat diserap, didistribusikan, dan dieliminasi oleh tubuh. Kemudian dilakukan analisis statistik termasuk two-way ANOVA, dan one-sided t-test untuk menentukan apakah formulasi F15 dan ACMET ini berada pada dalam rentang bioekuivalensi yang ditetapkan oleh FDA. Terakhir ada pelaporan. Jadi pelaporan itu kembali dilakukan dalam bentuk grafik konsentrasi terhadap waktu, tabel parameter farmakokinetik, serta hasil analisis statistik. Selanjutnya di sini ada kurva kalibrasi plasma aseklofenak. Gambar ini memperlihatkan kurva kalibrasi plasma aseklofenak yang digunakan untuk memvalidasi metode analitik HPLC. Kurva ini menunjukkan hubungan antara konsentrasi standar aseklofenak dengan area puncak hasil pembacaan HPLC. Data menghasilkan persamaan regresi Y sama dengan 7600X tambah 2562 dengan koefisien determinasi R2 sama dengan 0,99 yang menunjukkan linearitas sangat kuat antara konsentrasi dan respon instrumen. Nilai R2 tersebut memenuhi kriteria linearitas menurut pedoman ICH, Ki2, dan FDA. Sehingga membuktikan bahwa metode ini valid untuk digunakan dalam analisis bioanalitik. Kurva kalibrasi ini penting karena berfungsi sebagai dasar untuk menghitung konsentrasi aseklofenak dalam sampel plasma volunteer secara akurat, serta menunjukkan bahwa metode HPLC mampu bekerja dengan baik pada rentang konsentrasi yang relevan dalam studi farmakokinetik. Nah, untuk tabel akurasi dan presisi menunjukkan hasil uji akurasi dan presisi metode analitik pada 3 level konsentrasi plasma, yaitu 0,5, 5, dan 10 ml. Hasil analisis intraday dan interday menunjukkan bahwa nilai akurasi berada pada kisaran 99 sampai 101%. Yang berarti metode memiliki ketepatan tinggi dan memenuhi standar FDA atau ICH yang mengharuskan akurasi berada dalam rentang 85 sampai 115%. Untuk analisis bioanalitik. Selain itu, nilai presisi yang ditunjukkan dengan persen CV berada pada kisaran 0,9 sampai 4,3%. Dan itu untuk intraday. Nah, dan untuk 1,1 hingga 2,2% itu untuk interday, jauh di bawah batas maksimal 15% yang ditetapkan oleh pedoman validasi metode. Hal ini menandakan bahwa metode analitik HPLC yang digunakan sangat konsisten, reproducible, dan dapat diandalkan untuk mengukur kadar aseklofenak dalam sampel plasma manusia. Nah, untuk tabel yang ketiga menyajikan hasil uji stabilitas dan recovery aseklofenak dalam plasma, termasuk analytical recovery, freeze-thaw stability, dan long-term stability. Hasil recovery menunjukkan nilai antara 98,86 hingga 100,10%, yang membuktikan bahwa proses ekstraksi obat menggunakan teknik protein precipitation dengan acetonitril sangat efisien dan mampu mengembalikan hampir seluruh jumlah obat yang seharusnya terdeteksi uji freeze-thaw stability, menunjukkan bahwa sampel tetap stabil setelah 3 siklus pembekuan dan pencairan. Dengan recovery sekitar 99 hingga 99,7%, menandakan tidak adanya degradasi obat selama proses tersebut. Nah, pada uji long-term stability, sampel disimpan pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius selama 3 minggu, dan hasil recovery tetap tinggi berada di kisaran 98,40 hingga 99,53%. Sehingga menunjukkan bahwa aseklofenak stabil selama penyimpanan jangka panjang. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa metode analitik sangat stabil dan cocok digunakan untuk mengalami kerusakan selama penanganan dan penyimpanan. Baik, selanjutnya untuk hasil pengamatan profil farmakokinetik dan bioekivalen. Nah, di sini itu dibagi menjadi 2 grup besar. Untuk grup 1 ada subjek 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kemudian untuk grup 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kemudian treatment pada fase 1 untuk grup 1 diberikan obat A, yaitu formula aseklofenak F15 tadi. Kemudian sedangkan grup yang 2 diberikan treatment aseklofenak brand yang sudah ada di pasaran. Kemudian diberikan washout period itu selama 2 minggu, jadi pasiennya tidak mengonsumsi obat apapun selama 2 minggu, kemudian masuk ke fase 2. Nah, tadi grup 1 yang sudah diberi obat formula F15 diganti sekarang menggunakan aseklofenak brand yang sudah dipasarkan. Sedangkan yang grup nomor 2 diberi aseklofenak F15. Kemudian tabel 5 untuk pengukuran parameter farmakokinetik formulasi uji
coba aseklofenak 100 mg yang dikompresi langsung dan juga aseklofenak yang sudah ada di pasaran. Hasilnya adalah untuk waktu absorpsinya untuk yang aseklofenak kompresi langsung itu di 2,068, sedangkan aseklofenak yang sudah di pasaran atau reference itu di 2,079. Sedangkan di parameter eliminasinya untuk obat tes itu di 1,017, sedangkan di aseklofenak reference itu di 0,994. Untuk konsentrasi maksimumnya juga di obat tes itu 8,629, sedangkan untuk aseklofenak reference itu di 8,478. Untuk Tmax atau waktu maksimum untuk mencapai konsentrasi maksimum itu aseklofenak kompres langsung atau tes itu di 1,460, sedangkan pada reference itu di 1,472. Untuk AUC 0 ke T itu untuk obat tes di 20,890, sedangkan di obat reference itu 19,850. Kemudian untuk AUC 0 ke infinite itu untuk obat tesnya 23,272, sedangkan untuk obat referensinya di 22,89. Untuk AUMC itu obat tesnya 74,1634, sedangkan obat reference itu di 72,45. Kemudian untuk parameter clearance-nya, obat tes itu di 4,98, sedangkan di obat reference di 4,63. Kemudian untuk parameter tes tengah atau waktu paruhnya, di obat tes 3,841, sedangkan di obat reference itu 3,69. Kemudian untuk parameter MRT-nya, di obat tes itu 3,615, sedangkan di obat reference 3,4802. Nah, dari pengujian ini bisa terlihat kalau misalnya antara obat tes formulasi F15 dengan obat reference aseklofenak yang sudah ada di pasaran, itu tidak memiliki perbedaan signifikan antara waktu absorpsi, waktu eliminasi, konsentrasi maksimum, waktu maksimum maupun AUC-nya. Ini menandakan bahwa obat ini bioekivalen. Kemudian di sini juga ada kurva yang menghubungkan antara waktu dan juga konsentrasi rata-rata obat di dalam plasma. Nah, di sini bisa dilihat obat tes yang warna biru dengan obat reference ini aseklofenak yang ada di pasaran yang warna merah, itu menunjukkan bahwa waktu puncak rata-rata konsentrasi obat dalam plasma itu dia dalam rentang yang tidak jauh berbeda. Ini di antara 1,46 sampai 1,5. Jadi dia masih puncaknya bisa dilihat dia ada di sini. Nah, ini menandakan juga bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara waktu puncak rata-rata konsentrasi obat di dalam darah. Jadi di sini itu ditampilkan hasil perbandingan parameter farmakokinetik antara produk uji F15 dan produk referensinya. Data yang digunakan di sini itu data yang sudah ditransformasikan secara logaritmik sesuai dengan standar uji bioekuvalensinya. Yang pertama kita bisa lihat bahwa di sini nilai geometrik mean ratio-nya untuk Cmax, AUC 0 sampai T dan AUC 0 sampai infinite, dia itu masih berada di kisaran rentang 0,99 sampai 1. Nah, artinya itu jumlah obat yang diserap tubuh dari produk F15 sendiri itu udah hampir sama persis sama produk referensinya. Dan juga di sini bisa dilihat nilai confidence intervalnya itu untuk seluruh parameter yang berada di dalam tabel ini tuh udah masuk di dalam rentang yaitu 80 sampai 125%. Nah, ini udah masuk di syarat resminya FDA yang untuk menyatakan bahwa produk F15 ini dan produk referensinya itu dia sudah bioekuivalensi. Lalu bisa dilihat untuk nilai p-value untuk efek subjek, perlakuan, periode, dan urutan sebagian besar itu sudah nunjukin bahwa nggak ada perbedaan yang signifikan dari sini. Nah, berarti perbedaan antara individu atau urutan pemberian obat ini nggak mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi secara keseluruhan, tabel ini tuh udah nunjukin bahwa formulasi F15 ini memiliki profil farmakokinetik yang hampir setara dengan produk referensinya. Jadi F15 ini udah memenuhi kriteria bioekuivalensi dan bisa dianggap memiliki efek yang sama dalam tubuh pasien. Baik, dari analisis yang telah kami lakukan mengenai jurnal ini dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan itu dia membandingkan farmakokinetik dan bioekuivalensi tablet aseklofenak 100 mg formulasi F15 dengan Icemed pada 12 pria sehat menggunakan desain uji silang, yaitu yang tadi menggunakan 2 periode, sehingga didapatkan hasil Cmax AUC 0 sampai T dan AUC 0 sampai infinite berada dalam batas bioekuivalensi FDA yang dimana syaratnya itu 80 hingga 125%. Tidak ditemukan juga adanya perbedaan statistik terkait urutan, periode, perlakuan, maupun antar subjek. Formulasi F15 ini sendiri
dapat ditoleransi dengan baik tanpa efek samping, sehingga dapat dinyatakan bioekvivalen dan berpotensi menjadi alternatif yang ekonomis dan efektif untuk terapi nyeri dan inflamasi. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai review artikel tentang tablet Aclofenac 100 mg dengan formulasi F15 sebagai terapi nyeri dan inflamasi. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.